dialihkan. Nah, spontan sepintas kalau kita membaca tema, jadi suster yang tidak pernah doa, yang tidak pernah hening, maka tentu nggak pernah bisa bersyukur. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ada suster yang tidak doa dan tidak hening, maka kiranya ia pun juga tidak bisa bersyukur, tidak punya pengalaman belas kasih Allah. Mungkin ada suster berkata, Romo, saya berdoa dan hening, berarti saya bersyukur ya atas rahmat kasih Allah. Lalu saya akan berkata, belum tentu. Loh kok belum tentu, kenapa? Lah, doa suster itu, keheningan suster itu bersama Yesus atau tidak? Karena bisa jadi kita berdoa tapi tidak bersama Yesus. Kita hening tapi tidak bersama Yesus. Nah itu komentar spontan, komentar sekilas dari tema kita. Sekarang kita masuk ke rahmat yang kumohon. Didampingi Ibu Clara V, aku mohon Roh Kudus untuk membimbingku merenungkan tema retret ini dalam rangka membangun disposisi batinku, memasuki dan menekuni perjalanan retretku. Ini khususnya. Jadi, apa yang kita mohon? Yang kita mohon adalah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membimbing kita. Membimbing apa? Membimbing kita merenungkan tema retret. Dalam rangka, nah ini, membangun disposisi batinku, membangun batinku memasuki retret ini. Jadi kita mohon kepada Roh Kudus, membimbing kita merenungkan tema. Maka hari pertama kita akan merenungkan tema dulu, supaya kemudian jelas. Nah kalau jelas, sikap batin kita akan terbantu untuk melanjutkan permenungan retret kita di hari-hari selanjutnya. Jadi para suster, untuk siang ini sampai besok siang, yang suster mohon adalah itu. Mohon Roh Kudus membimbing aku merenungkan tema retret ini dalam rangka membangun disposisi batinku, memasuki dan menekuni perjalanan retretku ini khususnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk pada renungan tentang tema. Kita akan merenungkan tema. Nah, yang kita renungkan adalah itu. Doa dan hening bersama Yesus. 1. Kata bersama Yesus merupakan manite in me. Me ialah Yesus Tuhan. Nah, maka suster yang bersama Yesus berarti dia tinggal dalam Yesus. Berarti manite in me. Jadi sama itu. Maka kalau dibalik manite in me berarti saya tinggal Yesus. Manite in me berarti saya tinggal dalam Yesus. Manite in me berarti saya bersama Yesus. Nomor 1. Nomor 2. Suster PIY yang bermanite in me pastilah hidupnya hening, dirinya hening, pasti itu. Alasannya apa?
Alasannya A, me, ialah Yesus. Yesus itu pribadi yang hening. Seluruh hidupnya hening. Setiap hari Yesus itu hening. Jadi kalau suster itu manitein me, maka suster itu adalah pribadi yang hening. Hidupnya hening. Kenapa Romo kok begitu? Ayo kita lihat me itu siapa? Me itu Yesus. Nah, Yesus itu bagaimana dalam keheningan? Dia itu ternyata setiap hari hening. Dia itu hidupnya hening terus. Dia pribadi yang hening. Nah, berarti kalau suster itu menghayati manitein me, berarti suster juga seperti Yesus. Pribadinya hening, seluruh hidupnya hening, setiap hari itu hening. Itu alasan A. Sekarang alasan B. Alasan B. Ya, hening dalam hidup spiritual berarti kesatuan erat intim dengan yang ilahi. Yesus sepanjang ada di dunia selalu menyatu erat intim dengan Bapa. Kesatuan erat intim ini tampak pada Yohanes 40 ayat 30, bab 14 ayat 9 sampai 10 dan ayat 20. Bab 15 ayat 23. Ayat 32, bab 5 ayat 30. Jadi saya hening dalam hidup spiritual berarti kesatuan erat intim dengan yang ilahi. Nah, Yesus itu sepanjang hidupnya di dunia selalu dia menyatu erat intim dengan Bapa. Kesatuan erat intim ini tampak pada Yohanes 10, Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 5. Nah itulah, maka dikatakan bahwa Yesus itu hening karena dia intim dengan Bapa. Intimannya sudah saya tunjukkan pada perikop-perikop itu. Nanti suster bisa membongkar perikop-perikop itu untuk mendapatkan bukti. Oh ternyata Yesus itu erat dengan Bapa. Yesus intim dengan Bapa. Yesus menyatu dengan Bapa. Dan itulah hening. Berikutnya, Yesus itu hening. Bersatu erat intim Bapa. Dimanapun, dalam situasi apapun, bersama atau tanpa siapapun, dalam aktivitas apapun. Nah, di mana-mana Yesus hening. Dalam situasi yang susah atau sedih atau gembira, dia hening. Bersama murid atau tanpa murid, dia hening. Bersama umat atau tanpa umat, dia hening. Dalam aktivitas apapun, mengajar, berdoa, ya berjalan keliling kota, kemana-mana ke desa, membuat mukjizat, dan sebagainya, hidupnya hening, pribadinya hening, maka hening tidak bisa melepaskan Yesus. Itu bagian alasan B. Sekarang kita lanjutkan ke alasan C. Ya, C.
Maka selayaknya, bahkan seharusnya setiap suster PJ itu hidupnya hening, pribadinya hening dimanapun, dalam situasi apapun, bersama atau tanpa siapapun, dalam aktivitas apapun. Karena setiap suster PJ bermanite in me. Nah itu. Maka karena suster tinggal dalam Yesus, maka suster pun harus hening, ya, pribadi hening dimanapun, dalam situasi apapun, bersama atau tanpa siapapun, dalam aktivitas apapun. Entah di komunitas bertiga atau bersepuluh, maka tetap hening. Entah pas lagi sendirian di komunitas, yang lain sedang bekerja, tetap bisa hening. Suster masak ya hening, suster menjahit ya hening, suster mengajar ya hening, suster itu tidur ya hening, rekreasi ya hening, pokoknya aktivitas apapun hening. Suster bersama dengan suster sulit, ya, yang lain juga bisa hening, ya, dengan siapapun bisa hening. Itu alasan C. Lalu D. Model-model suster seperti di bawah ini antara lain, maaf ini saya pakai bahasa Jawa semua, nanti bisa diterjemahkan oleh suster Jawa yang sekomunitas, ya, nanti bisa ditanyakan. D. Model-model suster seperti di bawah ini antara lain rewel, sensitif, misuh-misuh, itu memaki-maki, gelenak-gelenik, itu artinya omong kecil-kecil di belakang, gampang kelayu, itu mudah ikut, ya, mudah ikut pergi misalnya gitu. Kembeng, cengeng, merinan, iri hati, aleman, manja, keset, malas, ora teganan. Ora teganan itu ya apa ya? Ya ora teganan itu nggak tega, ya. Pelusuran, suka dulan-dulan, ya. Ngibul, bohong, goroh. Itu juga goroh berarti nggak jujur, ya. Perengat-perengut, cemberut, boros, serai, semacam iri hati, ya. Neng-nengan, biasanya ada neng-nengan, diam-diaman, ya. Celutak, itu apa ya? Mungkin kayak rakus gitu ya, Ser, ya. Sesideman, suka sembunyi-sembunyi, jajanan, nah suka jajan, jajan bakwan, jajan kerupuk, atau apa, ya, jajan ongol-ongol, lalu dibawa ke kamar, angot-angotan, ya, angot-angotan itu labil, jirih, takut, kemprok, dremis, minta apa minta, ngamukan, emosi, gampang ngamuk, cugetan, gampang putus asa, mutung, ya, kolot. Nah ini kolot itu, kolot lah. Lalu umum, sombong, sirik hati, artinya pesimis, dendam, memelas, ya, orangnya itu ingin dibelas kasihi, ya, kelitah kelitih, ya, orangnya itu suka, ya, ini tanyalah kelitah kelitih, ya. Nah, dan lain-lain adalah model suster yang tidak hening, tidak bermanite in me. Yesus nggak pernah rewel, Yesus nggak pernah sensitif, Yesus nggak lenak-lenik, Yesus nggak pernah dremis, Yesus nggak pernah nengan, Yesus nggak pernah bohong, Yesus nggak cemberut, Yesus tidak kemproh. Nah, kalau ada suster yang seperti itu, berarti tidak manite ini, tidak tinggal dalam Yesus, dia tidak hening. Nah, itu D.
Sekarang E. Suster PIY yang menghayati puter C di atas, ya, maka kehadirannya, tutur katanya, perilakunya, pekerjaannya sudah merupakan A. Pengabdiannya kepada Tuhan. B. Pelayanannya bagi sesama, yaitu membantu keselamatan jiwa sesama. C. Belum selesai. Ya, kembali kepada E tadi, Suster. Yang E. Ya, saya ulangi dari depan ya. E. Suster PIY yang menghayati butir C di atas, jadi nanti dibaca lagi, maka kehadirannya, tutur katanya, perilakunya, pekerjaannya sudah merupakan A. Pengabdian kepada Tuhan. B. Pelayanannya bagi sesama, yaitu membantu keselamatan jiwa sesama. C. Kerasulannya, kesaksiannya, pewartaannya. D. Berkat bagi tarekat dan dirinya. Jadi kalau ada suster yang bertanya, Romo bagaimana saya menjadi berkat bagi tarekat? Lakukan C. Bagaimana Romo supaya saya dapat berkat untuk diri saya sendiri? Lakukan C. Hayati. Kemudian E. Pengudusan dirinya, penyembuhan dirinya sebagai orang berdosa. Romo bagaimana saya kudus? Lakukan C di atas tadi. Bagaimana Romo saya sembuh dari dosa saya, sembuh dari luka batin saya, sembuh dari trauma saya, sembuh dari sakit hati saya. Lakukan C yang tadi atas. F. Hidupnya bahagia dalam segala situasi. Apa resep bahagia Romo? Resep bahagia ada pada C di atas. Bahagia pada waktu sehat, bahagia pada waktu sakit, bahagia juga pada waktu pandemi ini, bahagia dikala kemarin misalnya Suster Anselma, kemudian Suster Vincent, ya, yang sedo, yang meninggal, kita sedih. Nah, kita pun juga bisa bahagia dalam kesedihan. Kita bisa bahagia bersama yang lain yang sedang mengalami kesusahan. Kita juga bisa bahagia bersama suster yang berulang tahun. Jadi bahagia dalam segala situasi. Dan rahmat-rahmat lainnya. Jadi, suster PIY ini berbuah. Buahnya antara lain A sampai G. Nah ini, buahnya adalah A sampai dengan G. Itu. Ini nomor E. Sekarang kita ke F. Bagaimanakah penghayatanku tentang manite ini? Kebersamaanku dengan Yesus, keheningan. Jadi suster saya ajak untuk melihat pada hari pertama ini bagaimana penghayatanku tentang manite ini, artinya bagaimana penghayatanku tentang kebersamaanku dengan Yesus. Lebih konkret lagi, bagaimanakah penghayatan keheninganku? Nah, tadi kita lihat hening itu apa? Hening berarti intim erat dengan Yesus. Nah, bagaimana hubunganku dengan Yesus? Itu. Selanjutnya, bila mana aku tidak hening
Kapan aku tidak hening? Dan apa wujud ketidakheninganku? Misal ada suster yang sampai sekarang misalnya ya, masih sedih, murung terus ya, karena kok nggak bisa pergi-pergi, di rumah terus. Nah, itu berarti, oh itulah saat saya tidak hening. Yaitu apa? Yaitu ketika saya murung. Saya tidak bersatu dengan Yesus. Karena Yesus tidak pernah murung. Ya. Itu contohnya. Atau ya karena tinggal di rumah terus, lama-lama mungkin ya ada konflik dengan suster lain, dan konfliknya berkepanjangan. Nah, ini berarti apa? Berarti saya tidak hening. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengkonfliki. Yesus memang dikonfliki oleh orang Farisi, oleh orang Saduki, ahli Taurat, tapi dia tidak mengkonfliki. Nah, saat itulah saya tidak hening ketika saya konflik. Atau ada suster yang senang sekali karena apa? Karena masa pandemi ini makannya sendiri-sendiri. Wah, kalau makan sendiri-sendiri saya senang sekali karena apa? Ya, saya bisa makan lebih banyak. Saya pakai cara makan saya sendiri, pakai tangan ini dengan sendok begitu, saya bisa bebas makan. Nah, kalau suster itu senang karena makan sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing misalnya, nah itu tidak hening. Karena dia berarti apa? Dia berarti menghindar atau lebih suka tidak makan bersama, seperti itu. Nah, ini berarti apa? Tidak hening. Yesus itu makan sendiri juga oke, makan bersama juga oke. Makan sendiri dia tetap bersatu dengan Bapa, artinya benar. Dia makan bersama-sama dengan para muridnya, dia juga benar. Dia bersama dengan Bapa. Nah, maka itu contoh-contohnya. Saya lanjutkan, mengapa demikian? Lantas apa tekad dan minatku selanjutnya? Nah, itu suster, tawaran menu hari pertama, yaitu kita merenungkan tentang tema dalam rangka membangun sikap